Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu jamaah salat wajib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa melakukan ibadah. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa serta kesalahan dan kesilapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ramadan sudah berlalu. Kita harus menunggu lagi dan mudah-mudahan disampaikan kepada Ramadan yang akan datang. Pelajaran Ramadan banyak dan ulun rasa sudah disampaikan. Tinggal bagaimana kita merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Ramadan yang kita jalani di tahun ini membuat sebuah perubahan dalam hidup kita. Perubahan dari yang tidak baik kepada baik dan dari yang baik kepada yang lebih baik, agar semakin di ujung kehidupan kita semakin baik, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia dan beruntung nantinya. Tetapi apabila Ramadan yang sudah berlalu dan saat ini kita yang kebiasaan di bulan Ramadan puasa, saat ini kayaknya berat puasa, kebiasaan di bulan Ramadan qiyamul lail, saat ini kayaknya kurang atau berat qiyamul lail. Saat Ramadan mudah mengeluarkan duit dari dompet untuk berinfak, saat ini berat. Saat Ramadan kita disiplin dengan waktu, khususnya masalah imsak dan berbuka. Sekarang umpamanya kita kurang disiplin, berarti Ramadan kita kemarin itu perlu kita evaluasi lebih dalam. Karena Ramadan atau puasa Ramadan ingin menciptakan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, kalau kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di surah An-Nur. Surah An-Nur yang kita pelajari bersama itu sungguh Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita hamba-hamba yang bersih, hamba-hambanya yang selalu membersihkan iman. Dan kemarin di ayat ke-31 itu Allah menjelaskan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Dalam ayat lain Allah menjelaskan innallaha yuhibbut tawwabin. Ya, Allah mencintai orang yang suka taubat, yang suka taubat. Dalam Al-Quran itu banyak tentang yuhibbu salamin, yuhibbul mutatahhirin, yuhibbus sabirin, apa lagi? Yuhibbul muttaqin, yuhibbul khashi'in. Allah mencintai orang-orang yang takwa, Allah mencintai orang-orang yang sabar, Allah mencintai orang-orang yang khusyuk. Tapi yang paling mudah, Allah mencintai orang-orang yang taubat. Paling mudah. Karena kalau khusyuk itu luar biasa susah. Ya, sabar itu luar biasa susah. Tapi yang paling mudah yang Allah cintai itu at-tawwabin. Orang-orang yang suka taubat. Jadi kan amalan yang paling mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu adalah taubat. Kadang-kadang juga taubat itu artinya kembali kepada yang benar. Kita berjalan bersalah, tiba-tiba kita kalau kembali ke jalan yang jujur, senang kan ada? Senang ya. Berjalan tata salah jalan, ibadah orang jalan yang jujur, itu senang. Taubat itu adalah kembali kepada yang benar, kembali kepada ajaran Allah dan Rasul. Apa bedanya taubat dengan istighfar? Kalau istighfar meminta ampun, meminta. Tapi kalau taubat ini actionnya, kembalinya. Jadi ada apa lagi? Saling keterkaitan. Orang bisa jamu-jamu astagfirullah 100 kali, 1000 kali kan? Ya Allah. Tapi kada kembali kepada yang benar, masih aja maksiat, masih aja minum, masih saja berjudi, masih saja main perempuan, masih saja yang maksiat. Untuk astagfirullah, itu belum taubat namanya. Karena taubat itu kembali. Taubat itu adalah kembali kepada yang benar. Jadi kalau masih belum kembali, itu belum taubat. Kalau masih aja, tapi istighfarnya luar biasa. Tapi kalau berbulik kepada yang asalnya, kepada yang bujur, itu kada ada artinya, kada ada artinya sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang, yuhib. Sehingga digambarkan dalam hadis itu kan, hadis yang terkenal kalau lah hadis yang ada di dalam kitab sahih, dijelaskan tuh, jar Nabi ini pada suatu saat sedang berkumpul dengan sahabat beliau.
bercerita tentang seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan, nyala. Tiba-tiba dia berhenti di naungan pohon. Saking capeknya tuh teguring. Sango cukup. Tapi andaknya di mana? Di tunggangannya. Minumannya cukup, banyu cukup. Tiba-tiba setelah bangun, unta yang tadi sebagai kendaraan perjalanan hilang. Hilang. Nah, sehingga dia cari bersusah payah. Dia mencari unta, kada bertemuan juga. Dan dia putus asa. Putus asa, hanya menunggu kematiannya saja lagi. Bagan ayam apa dah? Menunggu kematiannya aja lagi. Sekalinya unta nang dicari tadi datang. Kayak apa perasaan tuh? Senang gak? Senang. Allah lebih senang daripada orang itu. Allah lebih senang daripada itu. Makanya innallaha yuhibbut tawwabin. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam surah apa tuh? Al-Baqarah kalau lah. Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 222. Surah Al-Baqarah 222. Banyak cerita orang-orang dulu. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat malam yugharghir, selama roh belum sampai ke tenggorokan. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita taubat kembali kepada Allah dengan taubat yang benar, pasti diampuni. Dan kita tidak ada yang bersih daripada dosa, siapapun dia, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun amalnya, tidak ada yang bersih daripada dosa. Sehingga Allah jelaskan, innallaha yuhibbu, Allah mencintai. Kita dicintai seorang pemimpin aja kan senang sudah ya lah. Ini dicintai yang menciptakan kita. Kapan? Kalau kita banyak bertaubat kepada tawab itu sigat mubalaghah. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada cukup sekali. Ya Allah, kada cukup sekali, kada cukup 2 kali. Banyak. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kita bersabda, inni la a'lamu akhira ahlil jannati dukhulan al jannata. Ujar Nabi, sesungguhnya aku mengetahui seorang yang masuk ke dalam surga tapi paling kehabisan, paling akhir dah. Wa akhira ahlin nari khurujan minha, dia itu yang terakhir keluar dari neraka. Karena setiap orang beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, semaksiat apapun dia akan masuk surga. Cuma lawas dulu di dalam neraka. Makanya ini dia Nabi, akhir orang masuk surga dan akhir orang yang keluar dari api neraka. Dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ini yang paling terakhir sudah. Apa? Rajulun, seorang laki-laki, yu'ta bihi yaumal qiyamah, seorang laki-laki didatangkan nanti di hari kiamat. Fayuqalu i'ridu alaihi sigara dunubihi.
perlihatkan kepadanya dosanya yang paling kecil. Warfa'u anhu kibaraha, tutupi, hilangkan, jauhkan dari dosa-dosanya yang paling besar, yang paling kecil aja dosanya. Lalu fatu'radu alaihi sigharu dzunubihi, disampaikan lagi dosanya yang paling halus, dosa yang paling halus. Fayuqalu, lalu ditanya, amilta yauma kada wa kada, kada wa kada, ikam ni melakukan ini hari anu, jam saanu, jaka bahasa kita ni detik anu, jelas tuh, lengkap. Fayaqulu na'am, nggih, kada kubrus lagi. Jamnya ada, menitnya ada, detiknya ada, tempatnya ada. Wala berstan. La yastati'u ayyunkar, kada kawanya mengingkari. Kalau bang kada nah. Jadi sudah ada catatannya, lalu ditanya pula. Wa huwa musfiqun min kibari dzunubihi an tu'rada alaihi. Dia pun ketakutan kalau pina nang ganal ditampayakan. Ini nang halusnya sudah dipadakan, takutan mana kalau pina nang ganal kena ditampayakan. Nah, dibukakan. Fa yuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Tapi karena kamu taubat, bujur-bujur taubat kembali, dosa yang paling kecil yang ikam lakukan itu digantikan dengan kebaikan. Nah, coba Allah Subhanahu wa taala bukan saja dihapus tapi digantikan dengan kebaikan. Fayaqulu rabbi qad amiltu asya'a la araha hauna. Ujar nama hamba ini, wahai Tuhanku, ada lagi yang lain nih, banyak nih aku nih non tegawi, tapi kada dilihatkan kenapa itu nah. Kenapa? Nah, dalam ayat lain dijelaskan Nabi langsung tersenyum. Kenapa? Karena itu karena taubatnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan pahala. Tapi taubat yang bujur. Lain taubat nasi. Taubat nasi itu bila lapar makan pulang nasi. Bila ada kesempatan menggawi pulang maksiat, nah itu taubat nasi. Bujur-bujur kada hendak lagi. Kada hendak lagi. Karena ada ayat di dalam surah Al-Furqan itu, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan mereka-mereka la yad'una ma'allahi ilahan akhar, mereka-mereka itu tidak menyembah selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat, qisas. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, tetapi mereka-mereka yang melakukan syirik kepada Allah, membunuh dengan tanpa hak dan berzina, maka mereka-mereka itu kalau mereka tidak tobat yalqa asama, mereka akan menemui dosanya nanti. Apalagi wa yudha'af lahul 'adzab, nanti di hari akhirat dilipat gandakan siksaan, wa yakhlud fiha muhana, dan mereka lama sekali di dalam neraka dalam kehinaan
illa. Itu Al-Quran. Kecuali siapa? Man taba. Syirik iya, membunuh iya, berzina iya, tapi taubat. Taubat. Ini dosa besar semua nih. Dan dosa besar itu kan apabila akibatnya mengakibatkan dimasukkan ke dalam neraka, itu dosa besar ngarannya. Ini akibatnya masuk neraka berarti nih. Syirik masuk neraka. Membunuh tanpa hak masuk neraka. Berzina masuk neraka. Kecuali nang taubat. Ini tegawi semuanyaan nih umpamanya nih, ada seseorang, mudah-mudahan jangan sampai ada. Kalau ada, illa man taba, kata Allah. Kecuali orang yang taubat. Imbah taubat apa? Wa amana wa amila salihah. 3. Kembali taubat. Amanah, betul-betul percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, percaya dengan malaikat, percaya dengan Al-Quran dan isinya, percaya dengan hadis-hadis Nabi, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan qada dan qadar. Wa amila salihan, dan dia beramal-amal sah. Apa gantiannya? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Maka mereka tadi yang melakukan dosa syirik, melakukan zina, membunuh, taubat, beriman, beramal soleh, maka mereka itu Allah gantikan sayyiatihim, dosa-dosa apa, perbuatan-perbuatan mereka yang jelek tadi itu, hasanat dengan kebaikan. Ujung ayat apa? Wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang. Jadi dosa diampuni. Ini kan Allah menyampaikan ayat di Rasulullah ini, dosa nongkrong-nongkrongnya ini. Apalagi nang halus. Kalau bertaubat diterima oleh Allah asal bujur-bujur. Tapi ujar salah seorang ulama, la sighara ma'astimrarin wala kibara ma'atau taubatin wal istighfar. Kalau dosa besar itu disertai dengan taubat dan istighfar, hilang. Tapi kalau dosa kecil karena taubat dan istighfar jadi besar. Kalau bang dosa kecilnya harus dijajar, terkumpul jadi besar. Subhanallah, maksudnya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taubatlah. Nyaman kalau taubatnya? Nyaman, paling nyaman. Anak musuh ngalih benar, jadi orang takwa ngalih benar. Paling nyaman itu jadi orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini mulai awal surah apa namanya nih, An-Nur, yang bercerita tentang hukuman zina, yalah, tentang orang yang menuduh perempuan yang baik-baik, tentang suami yang menuduh istrinya selingkuh, kemudian istri yang menuduh suaminya serong. Kemudian hukum bagaimana kita menjaga pandangan mata, yalah. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana kita tata cara masuk ke rumah orang lain, ya kada? Sampai di ujung ayat 31 ini Allah ingin membahagiakan kita dengan taubat, la'allakum tuflihun. Setelah itu Allah memberi solusi. Allah memberikan solusi bagaimana supaya mata terpelihara, bagaimana supaya kemaluan terpelihara, bagaimana supaya keluarga terpelihara dari dosa-dosa besar itu.
Apa solusinya? Di ayat ke-32 Allah memberikan solusi. Apa? Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Solusinya kenapa? Untuk mata terjaga, untuk kemaluan terjaga, kehormatan rumah tangga terjaga. Solusinya apa? Nikah. Nah, solusinya. Solusinya tuh nikah. Nyaman gak ya lo baca? Nyaman solusinya. Ya Allah memberikan solusi jalan keluar. Solusinya nikah. Adalah orang menyesal nikah. Ada menyesal terlambat. Ya Allah, solusinya nyaman. Bersudah nikah belum? Nah, cepat tija lagi nih. Jalan nih, cepat tija. Orang menikah tuh kadang menyesal, kecuali menyesal terlambat nikah. Iyalah, takuni jangan tuh. Nyaman lah nikah. Kada ya sedin. Makjir, soalnya nyaman benar. Nah, itu kan benar. Jadi solusi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari menjaga kemaluan, menjaga rumah tangga, menjaga lingkungan supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang kada baik, kacau balau. Solusinya nih nikah. Ya kada? Ini bapak-bapak yang sudah nikah. Dulu sebelum nikah umur, bagiannya nang ketujuh pacaran tuh. Sakit hatinya rancak benar. Ya. Ya kada? Karena nikah itu solusi untuk mencegah perbuatan-perbuatan dosa. Ada kisah kalau zaman sahabat, ada seseorang melihat seorang perempuan lewat. Padahal zaman sahabat tuh apa ngarannya nih? Betutup nih, hijab nih. Rupanya diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Orang ini, sahabat ini. Setelah lewat itu, Rasulullah kata, kamu tadi apa kata? Lalu Rasulullah mengeluarkan ucapan, nyalalah. Apabila jaga bahasa kita nih lah, ikam melihat seseorang itu membuat kamu kagum, maka apa yang dia miliki sama lawan yang dimiliki oleh istrimu di rumah. Buliklah kesakas ke rumah. Mun kada ada bisi bini ya panok bulik ke rumah. Ya kok? Karena apa yang dia miliki oleh perempuan yang ikam tadi merasa kagum itu dimiliki oleh istrimu di rumah. Ya kada? Jadi secara umum Nabi itu menyampaikan, Nabi kadang mengiyakan abaikan tadi kata. Cara Nabi menegur sahabat tuh umum. Sama nang kisah. Suatu saat Nabi kita SAW beserta sahabat tuh makan, dijamu orang makan. Iwaknya, jaka bahasa kita nih lah, nasi lawan daging unta. Nasi lawan daging unta. Tiba-tiba saat makan itu bau ada nang kada nyaman dicium, ada nang bakantut, ada nang bakantut. Nah, namun kita tuh sudah makanannya bau nang kada nyaman. Siapa nih bakantut nih kan? Cara Nabi menegur tuh luar biasa. Bujar Nabi apa? Siapa nang makan daging unta, hendaklah dia berwudu. Nah, jadi berataan berwudu. Padahal yang dimaksud Nabi itu siapa? Nang bakantut tadi itu nah. Memang dari hadis ini ada tafsiran lain, sehingga ulama madhab Hambali itu mengatakan makan daging unta itu membatalkan wudu. Padahal asbabul wurudnya, sebab datangnya itu hadis, keluarnya itu hadis, karena di saat makan bersama tadi ada tercium bau nang kada nyaman, bau kantut. Lalu Nabi berucap, siapa nama makan daging unta aja Nabi berwudu. Nah, dalam mazhab Syafi'i dijelaskan itu adalah perintah untuk berwudu karena itu tadi. Tapi dalam mazhab Imam Hambali dijelaskan bahwa itu memang sudah tekstual.
Kadang melihat asbabul wurudnya tekstualnya, bila makan daging unta batal wudu. Nah, cara Nabi menegur tuh luar biasa lah. Jadi orang kan tersinggung kan? Coba penglihatan makanan. Ujar Nabi, malah mbamanya nih lah. Siapa ini mengeluarkan angin nih bau nih. Nah, kada tersinggung ada. Bisa terjadi jadi sekung ikam. Nah, lalu terjadi. Tapi Nabi halus benar cara menegurnya. Nah. Jadi ini ayat yang ke-32 ini memberikan solusi yang paling nyaman untuk mengatasi kegaduhan sosial. Nikah. Wa ankihul ayyama minkum. Maka nikahkanlah. Nah, berarti kedua-duanya nikah seorang tuh ya Allah, nikahkan. Nih kedua-duanya lagi nikah seorang kira-kira nah. Siapa yang harus saja. Nah, ya Allah, maka nikahkan lagi ini menjadikan. Hah? Selamin kan yang kedua kah? Wa ankihul ayyama, maka nikahkanlah orang-orang yang masih membujang atau yang sudah janda atau yang sudah duda. Nah, ini kadang alih. Nah. Minkum, dari orang-orang kamu, wassalihin min ibadikum wa imaikum, dan hamba-hambamu yang soleh. Hamba itu laki-laki, kalau budak amah itu budak perempuan imah yang solehah, nikahkan. Kenapa? Nah, ini membuktikan iyakunu fuqara, kalau mereka sebelum nikah itu fakir, yughnihimullahu min fadlih, Allah pasti mengkayakan mereka dari karunia-Nya. Pastilah, ini ayat pasti. Nih, sebelum nikah bisin apa ada? Hah? Kendaraan ampun abah, rumah ampun abah, yalah, piring ampun abah, cangkir ampun abah, kasur ampun, semuanya pun abah. Tapi mbah nikah apa ampun abah tuh? Ya lah, belah, ampih. Kawan nukar piring, kawan nukar cangkir, walaupun mengontrak bapaknya. Bahkan kawan nukar rumah, kawan nukar kendaraan. Ya kalau, ya ada. Nah, ya ini pasti jujur lah. Sebelum nikah bisi mobil lah. Udah kalau, udah. Mbah nikah apa? Bisi. Ya kalau, ya kalau. Nah, kendaraan aja sebelum nikah masih ampun ku hitam. Itu salah satu tafsir dari ayatnya. Ada menafsirkan yughnihimullahu min fadlih, maka Allah tutup jalan untuk berbuat zina kepadanya kalau hamba-hamba yang soleh. Tapi yang paling nampaknya Pak Haji, kira-kira waktu jangan banyak bisi apa pian? Kada banyak ya lah. Waktu si pian belum kawin kada banyak bisi harta lah. Nah, tapi begitu menikah, nah, karena rezeki orang berdua ini digabung, 1 tambah 1 sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan 5, sama dengan 6. Ini rezeki. Yulun saya masih ingat waktu kuliah dulu di Lipia tahun 90, ada dosen kami itu Dr. Muslim Nasution. Tiap kalian masuk tuh menyuruh kami nikah aja terus. Padahal hanya semester pertama kuliah. Hanya semester pertama kuliah. Sokil bab di sini. Tutup pintu. Nah, enak kan kita ngomong bahasa Indonesia aja sih. Masih ngajar lah waktu udah ada lagi Dr. Muslim Nasution. Sebelum ngajar tuh siapa yang sudah nikah? Kalian awalnya mangat tuh. Itu gitu aku di sini hari-hari itu bila jadi masuk tuh. Kenapa Jusidin? Karena bila ikam nikah pasti kamu jadi orang kaya Jusidin. Buktinya apa Jusidin? Aku Jusidin sama tuh sebelum nikah Jusidin aku kada bisa apa-apa. Ya lah, rezeki orang sorangan digabung.
Kalau anak lahir rezeki anak belum apa ngalihnya. Nah ini solusi yang paling nyaman nih untuk menjaga diri dari kemaksiatan mata, kemaksiatan kemaluan, untuk menjaga keluarga. Jadi kadang ngalih-ngalih kita. Nikahnya nyaman justru aja cuma nambah nikahnya nang ngalih. Apa ngalihnya? Kadang ngalih. Ya kalau kadang ngalih. Karena rezekinya itu. Iyakunu fuqara, kalau mereka itu fakir, yughnihimullah, pasti Allah kayakan. Cuman tingkat kekayaannya berbeda beda. Ya kalau Pak, ya lah. Nah, pian waktu bujangan bisi rumah lah. Ya. Tapi imbah kawin bisi rumah. Ya lah. Kadang-kadang kita sebuting 2, 3, 4 kendaraan. Asalnya ampun abah aja, tapi imbah kawin 2, 3 bisi kendaraannya kada. Nah, itu jelas. Nah kasih, jangan berlembut-lembut gitu. Allah, ini nung bujur. Karena ada di dalam keyakinan dan itu terbukti nikah itu menyempurnakan agama. Ya kalau agama sempurna, dunia bertambah. Tapi niatnya bujur memang menang sekong bang, tambah sekong lagi silahkan. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh lah. Boleh, mampu. Ya, kalau mampu jangan dipaksakan. 1. Wallahu wasi'un alim. Apa arti wasi'? Asalnya luas. Allah itu maha meluaskan, memudahkan. Kalau orang sudah nikah, alim, tahu, sangat mengetahui Allah dengan kondisinya. Ini nang nikah nang bujur-bujur hendak menjaga daripada perbuatan-perbuatan dosa besar. Nah, ayat seterusnya menjelaskan pula, amun kada kawa apa? Kada ada berduit. Kada ada. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Maka hendaklah al-iffah, menahan. Nah dulu alladzina la yajiduna nikahan, bagi mereka-mereka yang kada kawan nikah. Nah ini dulu hatta sampai yughniyahumullahu min fadlih, Allah memberikan kemudahan. Bisa aja lewat orang lain. Ya Allah. Tiba-tiba ada aja orang kemakon belajar lawan anakku, ujar sidin kada berduit. Bah gampang aja urusannya masalah duit aja. Ya Allah. Yang penting hakun dulu aja. Kisah Nabi lawan Siti Khadijah. Ingatlah. Imbah mendengar bagaimana Nabi itu berdagang, bagaimana akhlak Nabi dikisahkan oleh Maisarah lawan Khadijah radhiyallahu anha. Kada menunggu panjang lagi Siti Khadijah menyuruh orang datang mendatangi Nabi. Hendaklah nikah. Ujar Nabi, aku kada ada bisin apa-apa. Kada bisin apa-apa. Kalau dibandingkan strata sosial waktu itulah, ujar nang batakun ini kayak apa umpamanya amun nang handak lawan ikam ni nah nang datang nih, orangnya cerdas, orangnya bungas, orangnya pendiriannya kokoh kuat, keturunannya orang baik-baik, handaklah ikam ujar Nabi. Siapa gerang? Ujar nang datang nih Khadijah. Ujar Nabi, af'al amun ka itu ayuha. Itu Nabi bilang Siti Khadijah dah. Karena setelah pulang dari perjalanan Syam dengan Maisarah membawakan dagangan Siti Khadijah itu, Maisarah ini banyak berkisah kepada Siti Khadijah tentang Nabi.
Sehingga membuat Siti Khadijah nih pas banget sudah nih. Siti Khadijah ini siapa? Perempuan nang orang-orang kaya, pejabat-pejabat jak kita wah ini itulah konglomerat Mekah tuh berebut hendak nikah dengan Siti Khadijah. Kenapa konsidin? Begitu mendengar Nabi seperti itu, nyuruh orang amsidin. Makanya 2 bulan setelah Nabi pulang dari dari perjalanan dari Syam berdagang membawakan harta Siti Khadijah radhiyallahu anhu langsung kawin. Ulun ada bisi kawan kurang baik luar biasa. Kayak Ustaz jer kawin hendak berduit kadada. Julun banyak berdoa. Berdoanya jauh Ustaz jer. Rancak bana sudah jer. Belum lagi kabul aja. Sekalinya ada orang datang udah ulun. Jiji ya. Aku tuh ada bisi anak bibinian bujang. Cariakan bang lakinya orang soleh, nah julun pasang nih, pasang. Hah? Ini kayak siapa? Dasar bujur nih ulun orang ini datang ulun. Pandai kan makon lah. Belajar. Nak kawin kalau makan. Nah, ada orang kini. Kayak apa? Pas benar tuh jar. Jadi jar abahnya namanya bini nanti. Kena aja bawa ke rumah orangnya. Inya kan pernah melihat bininya. Bawa malam-malam ke rumah sidin. Lihatnya orangnya. Nah ini abahnya. Kayak Pak. Nggih ya. Tawakkal Allah ya. Nggih Ustaz ya, tawakkal Allah. Sampai ini 4 anaknya. Alhamdulillah. Padahal dari kos waktu kuliah itu yang membayar kos saja ngalih. Kos-kosannya membayar kos-kosan saja ngalih. Wah ini bisi rumah, bisi mobil, anak 4, berdua sudah di pondok pesantren, masya Allah. Hah? Ya ada orang lain kelak. Ini ada sikong lagi dah. Kita cari akan juga, jangan kena dulu. Hah? Orang baik. Subhanallah. Jadi kan rasa malu bagi kita, nih lah, bagi kita nih sebaik orang tua umpamanya lah. Mohon maaf ulun betakolon sini tuh, haji julun. Kenapa apa lah? Aku je lebih baik nak ini jadi daripada kada tahu di orang. Kayak Sayyidina Umar juga, biarlah menawarkan Sayyidatina Hafsah kepada Nabi. Berenai Nabi kada menjawab. Menawarkan Abu Bakar dulu. Abu Bakar berenai. Sekalinya menawarkan Nabi langsung mau. Ya Allah. Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Nyaman kada? Wal yasta'fifil itu pengalaman. Ini luar biasa, baik. Syaratnya apa? Soleh. Bila sudah jadi orang soleh itu paling nyaman sudah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik orang tua. Makanya dalam dalam Al-Quran itu kan banyak ya kalau menjelaskan ini bila saleh namanya salah lah sama orang ujar ulun Pak Haji pian orang sugih ini maaf lah pian orang sugih kenapa kadang cari minantu orang sugih di sini sia-siakan nyana lagi anak kok di sini aku menelan orang saleh itu pasti sudah bertanggung jawab sini menjaga lawan anak kok meninggal sudah sini Allah yarham hajinya dia meninggal luar biasa. Apa aja sih nandak orang suka. Itu pengalaman sidin. Ya, jadi kalau orang saleh itu sampean dimudahkan. Tapi kalau orang salah sampean dipersusah. Nah, makanya di sini Al-Qur'an mengajarkan kepada kita wal yasta'fifil ladzina la yajidu nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Maka hendaklah berlaku iffah menahan mereka-mereka yang tidak ada kemampuan untuk nikah sehingga Allah memudahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi bermacam cara tuh. Mungkin biar ada pengalaman lain. Ya Allah, nyaman mana. Nah itu. Jadi solusi dari ayat-ayat sebelumnya yang masalah dosa mata segala itu ayat kedua 32 ini.
Nah kemudian tadi di ayat 32 ada menyinggung masalah hamba perempuan dan hamba laki-laki. Lalu di sini dijelaskan di ayat seterusnya, walladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Dan mereka-mereka yang sangat menginginkan merdeka dengan catatan ada perjanjian mukatabah. Jadi hamba-hamba tuh bisa aja merdeka, tapi ada perjanjian lawan tuan. Kalau bahari itu ada perjanjian lawan tuan. Ini Al-Quran, Islam itu turun untuk memerdekakan semua manusia daripada kehambaan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada hamba-hamba yang dimiliki oleh tuannya, dia ingin merdeka, maka buatlah perjanjian seperti kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dari anak bangsawan sampai jadi hamba, tujuannya hanya mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendak masuk Islam. Itu perjalanan Islam Salman Al-Farisi itu luar biasa. Kita kalau melihat perjalanan hidup Sidin itu, wah kada beparakan lawan kita. Kita ini lahir sudah muslim. Sidin terlahir dari anak seorang pemuka agama penyembah api. Terlahir dari itu. Dalam perjalanan hidup beliau berpindah-pindah guru, berpindah tempat, perjalanan yang jauh dari Iran ke Syam, ke Syria, itu luar biasa jauhnya. Dari situ pulang ke Madinah, itu ribuan kilo jauhnya. Sampai beliau dijual menjadi hamba. Kemudian beliau ingin mukatabah, ingin minta dimerdekakan oleh tuannya. Tuh sudah. Akhirnya mau jual, tapi syaratnya apa? Menanam 300 batang pohon kurma dan kurang lebih sekilo berapa emas kita yang harus ditebus kepada tuan beliau. Dari mana seorang hamba? Hamba itu apa yang dia dapatkan itu milik tuannya. Dari mana dapat? Sehingga Rasulullah SAW meminta kepada sahabat untuk membantu Salman Al-Farisi mendapatkan 300 pohon anak pohon kurma. Ada yang memberi 5, ada yang memberi 10, sehingga terkumpul 300. Limbah itu ditanamkan pulang, selesai sudah sebuting. Dan sebutingnya ini amas lebih dari kalau kada salah 1100 berapa gram gitu nah. Lebih sekilo kalau harus dibayar kepada tuan beliau. Hanya kau merdeka. Tiba-tiba ada sahabat menggali tanah tetamu amas nang kaya hintalo. Hintalo apakah? Punya nang kaya hintalo timbangannya lebih daripada yang di akhirnya apa datang kita dapat emas kayak hintalo langsung dijual lah. Ini kada karena kasihan dan sahabat Salman dijulung nih emas nih lawan Rasulullah SAW. Rasulullah langsung menjulung lawan Salman nih, bawa ikap selesaikan permintaan tuanmu maka merdekalah beliau. Coba ya. Nah, ini. Makanya di sini walladzina yabtaguna alkitaba, dan mereka hamba yang menginginkan merdeka maka buatlah perjanjian, fakatibuhum, buatlah mereka perjanjian in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Sudah? Sudah. Oh, sudah. Nah, ingat lagi. Kita sambung lagi. Ini bagaimana Al-Quran memberikan solusi dalam kehidupan sosial manusia, dan bagaimana Al-Quran memberikan solusi dari penghambaan kepada makhluk Allah menjadi hamba Allah yang sempurna. Nyaman kada? Diberikan jalannya, nah, caranya. Kada disuruh cari seorang situ kada. Ini nah caranya. Nyaman gak? Cuman kadang-kadang kita kada paham.
Baca habis saya 7 kali bulan Ramadan. Tapi gak ada paham. Tapi baik juga pulang daripada nggak ada membaca. Ya kalau makanya para sahabat itu kadang-kadang mereka lebih mengutamakan sedikit membaca tapi mengamalkan. Ada yang cuma 1 ayat aja sama-laman dibaca itu sambil menangis. Nah, insyaallah kita mudah-mudahan dan kita syukur kalau bisa membaca Al-Quran. Kalamullah. Kayaknya menang ada paham sambil paham ya. Makanya perlu belajar. Intinya Al-Quran menyuruh kita bahagia dunia akhirat, menjauhi nang kada baik. Nang kada baik itu apa ukurannya? Istafti qalbak. Itu aja, paling mudah sudah. Kalau kita menemukan sesuatu, tanya hatimu yang paling dalam. Nang pertama, kalau nya kada baik, hati itu pasti menolak. Tapi kalau sudah beberapa kali sudah digoda oleh syaitan, boleh hai sekolah kira-kira aja. Nah, itu sudah itu. Kalau aslinya puat kita ini pasti menolak aslinya. Tapi kadang-kadang kita tegawi itu kada baik karena kada tahan menahan itu. Kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa selalu membaca Al-Quran dan memahaminya dan bisa bagamatan mengamalkannya. Itu tujuan kita. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu ada zauknya baik beda. Orang yang membaca Al-Quran hanya sekedar baca, tapi orang yang membaca Al-Quran dengan tujuan ingin memahaminya itu ada zauknya, ada rasa seolah-olah ada kontaknya antara dia dengan bacaan, sehingga kulir baampeh nyaman, walaupun kadang-kadang kadang ngerti. Adalah bacaan yang tiap hari diulangi dulak dah. Kalau selain Al-Quran pasti dulak. Coba aja baca aja terus Pancasila tiap sehari 17 kali. Pancasila baca, bukan lo nanti Pancasila, kalau seandainya nih lah Pancasila baca 17 kali sehari dulak kada baca. Baca Fatihah 17 kali sehari dulak lah. Kadang-kadang karena dulak beda. Karena apa? Karena ada rasa. Zat yang 17 kali hari-hari baca Pancasila umpamanya lah, dulak tuh. Ya Allah. Apalagi yang sudah berumur tua, rancak mali bahari sudah jauh membaca 17 kali. Tapi begitu membaca Al-Fatihah, bahkan saling merasapi. Semakin dalam, Masya Allah. Apalagi nyaman membacanya atau mendengarkan orang membaca. Nah, itulah kira-kira Al-Quran. Nang kada pernah orang beriman itu merasa dulak membacanya. Selalu ada zauknya, ada rasa kontak dengan. Karena Al-Quran ini nanti di hari kiamat itu memberi syafaat. Memberi syafaat itu kalau kita menolongi kita kekempesan ban mobil di tengah hutan, keempatnya kempes sorangan pulang, tengah malam pulang, mau berharap benar ada orang nang lalu, ya ada, mudahan ada nang lalu jan. Sekali lalu apa? Kendaraan melihat cahaya jauh-jauh, kira 4-2. Sekalinya kendaraan 2 buting bertatai, dikira mobil kan. Senang melihat cahaya kendaraan yang jauh itu aja sudah senang. Ya kalau aja senang benar sudah. Nang merasa pernah kekimpisan ban tuh. Ya kalau senang benar sudah. Nah, nanti di hari kiamat, di hari akhirat ini memberi syafaat, membantu lawan kita, ini menyelamatkan kita dari api neraka. Makanya semakin digali Al-Quran itu semakin mengesankan dan mengagumkan, semakin nyaman, sehingga semakin lama kita membaca itu semakin ketagihan. Tapi catatannya memang membacanya dengan khusyuk. Kalau membacanya sambil melihat HP, dulak membaca Quran.
Nah, rame membaca HP atau membacanya sambil melihat TV. Ya kalau nah bisa tertutup Al-Quran. Kapan Al-Quran itu dibaca semakin nyaman? Ketika kita membacanya fokus. Itu ketika fokus berhadapan dengan Al-Quran, seolah-olah kita Allah berbicara dengan kita, dan ini kitab diperjuangkan oleh Rasul selama 23 tahun. Ya kalau diperjuangkan oleh Rasulullah selama 23 tahun dengan berdarah-darah, bahkan nyawa sahabat, nyawa orang yang paling disayangi oleh Rasul, Sayyidina Hamzah terbunuh. Sahabat-sahabat yang paling disayangi oleh Rasul terbunuh hanya ingin meneruskan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Ya kalau subhanallah, kita dengan mudahnya. Maka jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran kada fokus. Kada fokus. Jangan sampai membaca Al-Quran cari waktu luang, maka luangkanlah waktunya. Dan yang paling nyaman di malam hari. Itu luar biasa. Luar biasa. Kalau kada kawa imbah sembahyang subuh, kada kawa imbah maghrib, kada kawa imbah isya, kada kawa juga parayam. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan ada manfaatnya dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang tawabin, yang Allah cintai, dan mudah-mudahan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa